Assalamualaikum, bertemu kembali di pertemuan ke 6 ya, 6 dan 7 Technopreneurship. Jadi hari ini kita akan bahas terkait langsung dua pertemuan ya, karena kita akan sambungkan dengan sedikit praktek nanti di minggu depan ya teman-teman. Dan teorinya akan saya bahas semua pada hari ini insya Allah kalau sempat ya, kalau cukup waktunya gitu. Jadi hari ini kita akan bahas terkait model bisnis, value propositions, and MVP. Jadi minimum viable product ya. Jadi MVP ini udah kita mention ya berkali-kali di pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan bahas sedikit lebih detail ya terkait ketiga komponen ini, yang mana ini termasuk komponen penting ya yang ada di Technopreneurship. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu definisi dari model bisnis. Jadi model bisnis ini apa? Ini adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari pelanggannya. Jadi ini mencangkup cara perusahaan untuk menghasilkan uang, terus siapa pelanggannya, terus bagaimana produk atau jasanya didistribusikan, serta bagaimana hubungan dengan pelanggan dikelola gitu. Jadi model bisnis ini bukan hanya soal menghasilkan keuntungan ya, tapi juga untuk menyangkut bagaimana suatu organisasi itu membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan, menciptakan proposisi nilai yang kuat, terus beradaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi dalam konteks kewirausahaan atau manajemen bisnis modern ya, pemahaman tentang si model bisnis ini termasuk urgent ya, atau penting untuk menjadi dasar dalam merancang strategi bisnis kita gitu. Tujuan model bisnis yang pertama, menjelaskan struktur operasional bisnis ya. Jadi model bisnis ini bisa membantu menggambarkan bagaimana semua bagian dari perusahaan itu bekerja sama untuk menciptakan suatu nilai atau value ya, yang mana ini termasuk ya alur proses produksi, terus hubungan antar departemen, terus mekanisme kerja internal dan eksternal ya, pokoknya yang mendukung lah pencapaian tujuan bisnis gitu. Terus menentukan cara menghasilkan pendapatan. Jadi salah satu tujuan utama model bisnis ini adalah untuk menunjukkan dengan jelas bagaimana perusahaan menghasilkan uang gitu. Jadi ini mencangkup strategi penetapan harga gitu, terus penjualan langsung, iklan ya, ads, and bentuk pendapatan lainnya lah yang relevan dengan produk atau layanan yang kita tawarkan gitu. Terus menjadi alat komunikasi strategis. Model bisnis ini kan sering digunakan sebagai alat komunikasi ya antara pemilik usaha, investor, mitra bisnis, dan stakeholder lainnya lah ya, yang mana dengan model bisnis yang jelas semua pihak itu bisa paham gitu arah dan struktur bisnisnya secara tepat gitu. Terus membantu pengambilan keputusan. Jadi model bisnis ini berperan sebagai pedoman ya untuk mengambil keputusan secara strategis gitu. Jadi ketika sebuah perusahaan harus memutuskan apakah akan memasukin pasar baru atau tidak, atau meluncurkan produk baru atau tidak, atau melakukan pivot bisnis misalnya. Jadi model bisnis ini solid ya, yang mana akan memberikan dasar yang mumpuni lah untuk dievaluasi resikonya dan potensi keuntungannya apa gitu. Abis itu yang terakhir, sebagai alat evaluasi dan inovasi. Jadi model bisnis ini juga digunakan untuk mengevaluasi ya kinerja bisnis kita secara keseluruhan. Jadi apakah model saat ini masih relevan, apakah perlu dilakukan inovasi supaya tetap kompetitif di pasaran atau tidak gitu. Nah, jadi dalam dunia bisnis ini kan terus berubah-ubah ya, yang mana perusahaan itu juga harus secara berkala ya meninjau dan mengevaluasi, mungkin juga mengubah model bisnis mereka supaya bisa beradaptasi dengan tren pasar, teknologi, dan perubahan perilaku konsumen gitu. Lanjut ya, kita masuk ke dalam pengenalan bisnis model canvas atau BMC. Selanjutnya akan kita singkat dengan BMC ya seterusnya. Nah, jadi ada beberapa elemen-elemen di BMC ya yang sangat penting. Nah, di sini ada 9 elemen
Ya, ada key partner, ada key activities, ada key resources, terus ada value proposition, ada customer relationship, ada channel, ada customer segment, cost structure, and revenue streams, ya, yang mana akan kita bahas satu persatu, ya, itu apa dan bagaimana cara menyusunnya. Ya, untuk yang pertama itu ada key partner. Jadi ini adalah pihak eksternal yang membantu kita untuk menjalankan bisnis. Misalnya ada supplier, ada mitra, ya, dan lain-lain gitu. Itu untuk contohnya. Dengan siapa kita networkingnya gitu ya, yang paling utama gitu, networking yang paling utama. Terus yang kedua ada key activities. Jadi ini adalah aktivitas utama yang perlu dilakukan untuk menciptakan nilai. Jadi kita dalam bisnis kita itu perilaku utamanya tuh apa, ngapain gitu. Misalnya kalau misalnya jualan kopi ya berarti melakukan jual beli kopi. Terus kalau ada merchandise ya melakukan jual beli merchandise. Nah, itu untuk contohnya. Habis itu ada key resources. Jadi ini adalah aset penting ya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Habis itu ada value propositions, yang mana ini adalah nilai utama atau solusi yang ditawarkan kepada pelanggan ya. Jadi apa kelebihan atau apa ya yang menjadi nilai yang mana itu menjadi daya tarik ya konsumen kita untuk tetap apa ya membeli jasa atau produk kita gitu. Habis itu ada customer relationship ya, yang mana bagaimana cara perusahaan membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Misalnya apa ya, memberikan promo atau diskon gitu. Habis itu membership dan lain-lain gitu. Giveaway juga itu termasuk ya. Habis itu ada yang keenam, ada channel. Jadi saluran untuk menyampaikan nilai kepada pelanggan baik online maupun offline. Jadi misalnya di sosmed gitu ya, kita kan promosinya dengan edukasi, misalnya bagaimana cara menggunakan produk ini dengan benar, cocoknya di kulit yang mana, skincare yang tepat, susunannya bagaimana. Seperti itulah itu untuk saluran bagaimana kita menyampaikan nilai atau keunggulan produk kita kepada konsumen gitu. Habis itu yang ketujuh ada customer segments, yang mana ini merupakan kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis ya. Jadi apa ya, sasaran pasaran kita itu siapa gitu. Jadi misalnya karyawan kah, ibu rumah tangga kah, pelajar kah gitu. Itu untuk contohnya. Habis itu ada cost structure ya, yang mana ini adalah biaya utama yang dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis. Jadi biaya operasionalnya tuh apa aja ya. Misalnya kalau kita jualan apa ya, kita jualan makanan, berarti biaya operasionalnya apa aja, berarti packaging produknya ya, terus timbangan digital atau dan lain-lain ya. Itu untuk contohnya. Abis itu oh ya juga termasuk tadi cost struktur kan bisa masuk ya, listrik, air dan lain-lain itu juga masuk ke situ gitu. Pokoknya biaya yang dikeluarkan selama operasional bisnis kita berjalan ya. Yang terakhir ada revenue streams, yang mana ini cara bisnis menghasilkan uang dari pelanggan. Jadi pure keuntungannya itu dari mana gitu. Misalnya contohnya pembeli misalnya kreator digital, dia affiliates gitu kan. Revenue streamsnya itu dari mana? Dari komisi ya, komisi gitu. Itu untuk contohnya. Nah lanjut ya, ini ada contoh nyatanya dari bisnis model canvas atau BMC ya, yang mana saya masukin di sini dua contoh. Yang pertama yang contoh untuk UMKM ya, yang gampang biar kalian bisa telaah dan kalian bisa praktekkan nanti. Terus yang kedua ada yang waralaba yang besar gitu, ada Gojek ya. Kita akan bahas yang contoh BMC dari bisnis coffee shopnya dulu ya. Jadi ini adalah model dari bisnis model canvas untuk sebuah toko coffee shop ya, yang mana kalian bisa lihat di situ key partnernya adalah petani kopi lokal dan driver ojek online. Jadi karena dia mengelola bisnis coffee shop ya, seorang teknopreneur ini mengelola coffee shop, dia membutuhkan partner utama itu seorang petani kopi lokal.
Kenapa? Karena kalau lokal kan lebih murah ya, lebih fresh juga didapatkannya. Nah, jadi itu termasuk dalam key partner. Terus yang kedua adalah driver ojek online, karena berarti dia melakukan delivery menggunakan partner lain atau jasa lain, bukan jasa dari mereka gitu, bukan dari karyawan mereka untuk antar jemputnya, tapi menggunakan partner dari jasa lain, yaitu ojek online gitu ya. Terus kita beralih ke key activities ya. Jadi apa layanan utama atau aktivitas utama yang terjadi di dalam bisnis ini gitu. Yang pertama itu adalah penjualan dan pengiriman. Ya, jadi penjualan dan pengiriman kopi ya kan. Jadi aktivitas itu yang menjadikan aktivitas utama di dalam bisnis ini, masuk ke dalam key activities ya. Terus yang kedua adalah promosi online. Promosi online nanti akan terintegrasi dengan channel ya. Nanti kita akan bahas ya. Tapi untuk dua aktivitas utamanya adalah penjualan dan pengiriman, terus promosi online ya. Lanjut ke value propositions. Jadi nilainya atau uniknya coffee shop ini adalah yang pertama, kopi kualitas premium 100% dari petani lokal. Dan ini terintegrasi juga atau masih relevan dengan key partner tadi ya. Yang pertama kita berpartner dengan petani kopi lokal ya. Jadi kelebihannya adalah kopi kualitas premium 100% dari petani lokal. Jadi lebih fresh, lebih enak. Nah, itu adalah nilai daya jual kita yang bernilai, yang mana kita terapkan di bisnis coffee shop ini. Abis itu ada customer relationship ya. Jadi ini bagaimana kita nge-treat konsumen kita itu dengan memberikan membership. Mungkin nanti kalau mereka daftar membership ada potongan harga atau ada free menu, mungkin free tester mungkin gitu ya. Itu untuk contohnya. Terus ada customer segment ya. Jadi itu adalah pekerja kantoran dan keluarga. Jadi pasaran mereka itu orang yang akan membeli kopi mereka itu adalah pekerja kantoran, karena mereka kan umumnya begadang gitu, membutuhkan kopi, apalagi bapak-bapak pasti ngopi setiap hari ya. Jadi ini merupakan target utama mereka gitu ya. Terus yang kedua adalah keluarga. Jadi ya keluarga siapa aja pasti pernah beli kopi ya teman-teman ya. Jadi itu untuk dua target utamanya. Terus yang kedua ada key resources. Jadi ini sumber daya utama ya. Jadi aset penting yang dibutuhkan supaya bisnisnya itu bisa beroperasi ya. Di sini ada kedai kopi dan peralatan brand ya. Jadi ada kedai kopinya, toko fisiknya, habis itu sama peralatan-peralatan mesin kopinya, cup, sendok, dan lain-lain ya. Terus juga ada channel ya. Jadi kalau untuk channel ini adalah media atau cara supaya bisnis kita ini bisa menyampaikan nilai kepada segmen pelanggan kita. Jadi mencangkup juga bagaimana pelanggan itu pertama kali mengetahui, membeli, sampai menerima produk atau jasa bisnis kita itu seperti apa gitu. Nah, kalau di sini ada GoFood, GrabFood, dan penjualan di kedai ya, di toko fisiknya. Terus mereka juga masukin ke GoFood ya, jadi bisa dibeli secara online. GrabFood juga seperti itu. Lanjut ada cost struktur. Nah, kalau untuk cost struktur ini adalah semua biaya yang ada ketika menjalankan bisnis ya. Jadi ini membantu perusahaan supaya tahu komponen biaya terbesar di bisnisnya itu apa aja ya. Di sini ada gaji barista, ada sewa kedai, terus ada bahan baku ya, bahan baku kopinya dan lain-lain, terus sama pemasaran kalau misalnya nanti mau promosi online dan lain-lain. Terus ada revenue streams ya. Jadi ini adalah bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Jadi ini menggambarkan pemasukan utamanya. Pemasukan utama bisnis coffee shopnya itu dari mana? Nah, yang pertama itu adalah penjualan kopi dari seluruh channel. Ya, jadi dari GoFood, GrabFood, penjualan di kedai. Nah, dari 3 channel tersebut
keuntungan utamanya dari sana. Terus yang kedua adalah penjualan merchandise eksklusif. Nah, berarti nanti coffee shopnya itu menyediakan merchandise, entah mungkin itu tumbler dengan logo brand mereka atau paper bag ya yang bisa didaur ulang, atau mungkin cangkir custom ya yang ada logo mereka, atau boneka-boneka dan lain-lain lah sejenisnya yang merchandise. Oke, kita lanjut ke BMC Gojek ya. Jadi ini tidak resmi ya, tapi ini menurut riset yang saya dapatkan gitulah ya. BMC yang bisa diketahui secara publik ya, kalau untuk key partnernya itu sudah pasti mitra atau pengemudi, yang mana itu driver Gojeknya nanti, calon driver Gojeknya, terus ada penyedia infrastruktur server ya, supaya karena ini kan pembeliannya secara online ya, menggunakan internet, membutuhkan server. Terus supplier atribut driver ya, seperti helmnya, jaketnya. Nah, itu kan mereka punya atributnya sendiri. Ya, itu kan custom, jadi bisa pakai atau beli grosir di mana gitu kan, juga membutuhkan kolaborasi atau key partnernya. Terus ada bank untuk pembayaran, ada asuransi ya untuk keamanan pengguna, terus rental kendaraan. Nah, kalau untuk key activitiesnya, jadi aktivitas utamanya itu yang pertama menghubungkan driver dan pengguna ya melalui aplikasi Gojek itu ya. Terus yang kedua memanajemen data, yang ketiga pemeliharaan dan upgrade server ya, serta aplikasi dan database yang ada di aplikasi Gojek ya. Terus yang keempat itu ada riset dan pengembangan. Nah, jadi ini gunanya untuk memaintenance lah aplikasi Gojek ya, supaya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus kalau untuk key resource-nya itu yang pertama sudah pasti ada aplikasi Gojeknya, terus ada Google Maps ya, karena kita menggunakan bukan kita ya, tapi pihak Gojeknya menggunakan Google Maps supaya pengguna nanti contohnya bisa melacak secara real time. Jadi paketnya udah sampai di mana, makanannya udah sampai di mana gitu ya. Terus infrastruktur server, terus SDM ya, karyawan-karyawannya. Yang ke 5 itu ada dana investor ya. Untuk value propositions-nya itu yang pertama penyedia alat transportasi massal yang berkualitas dengan harga terjangkau. Jadi mereka menonjolkan itu sebagai nilai dari kenapa kita sebagai pengguna harus menggunakan Gojek gitu. Terus yang kedua, aksesnya lebih mudah dan cepat ya, karena kita bisa pesan dari mana aja dan menunggu ya dengan rata-rata paling setengah jam 15 menit ya, karena dia kan aplikasinya secara detail akan cari driver mana yang paling dekat dengan titik pengguna ketika memesan gitu. Habis itu yang ketiga adalah GPS-nya akurat ya, emang iya ya. Jadi minim kesalahan ya ketika mengantar pesanan atau mengantar pengguna gitu. Habis itu ada customer relationship ya. Jadi bagaimana menjaga supaya pengguna tidak lari dan selalu memakai Gojek. Yang pertama mereka punya promo dan diskon pastinya ya. Semakin kita beli biasanya kita dapat voucher ya, yang mana ada potongan harga atau cashback gitu ya. Terus email newsletter, terus pengaduan kritik dan saran kepada driver dan mitra restoran. Jadi ini biasanya kita kasih bintang ya, atau rating dari sana. Channelnya yang pertama sudah pasti aplikasi Gojek, karena mereka punya aplikasi yang berdiri sendiri ya, aplikasi Gojek. Terus ada iklan billboard and paid ads. Terus media sosial ya, mereka aktif di sana. Terus juga kita bisa lihat testimoni pelanggan dari rating ya yang ada di aplikasi Gojeknya langsung. Terus yang terakhir ada customer service ya di aplikasi mereka ya, bagaimana nantinya kita bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Gojek ya terkait kendala atau apapun masalah yang kita hadapi ketika kita menggunakan aplikasi Gojek. Lanjut ada customer segment ya, jadi siapa sasaran penggunanya. Yang pertama pengguna smartphone, jadi pastinya harus punya smartphone ya dan menginstal aplikasi Gojek. Habis itu pengguna transportasi umum, terus para pekerja, para pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga juga menjadi sasaran ya. Terus juga secara umum untuk orang-orang yang suka layanan praktis dan generasi melek internet. Kenapa di sini masuk generasi melek internet ya? Karena kalau nggak bisa menggunakan internet itu tidak bisa
menggunakan Gojek otomatis ya. Jadi kan kadang kalau nggak melek internet, mereka nggak tahu bagaimana cara ordernya, bagaimana cara cancelnya gitu, bagaimana bahkan cara login atau daftarnya gitu ya. Jadi harus melek internet dan melek teknologi ya. Habis itu ada cost struktur nih lumayan banyak ya, pengeluaran mereka ibaratnya. Yang pertama bagi hasil mitra driver. Jadi drivernya kan menggunakan aplikasi Gojek, itu tetap ada. Kalau kalian itu ada biaya layanan dan biaya admin ya. Nah dari situlah mungkin bagi hasil mitra driver mereka. Habis itu penyewaan infrastruktur server. Ya mereka mengeluarkan itu supaya internetnya itu tidak down dan bisa diakses oleh seluruh umat ya dalam jumlah banyak gitu. Jadi diakses secara bersamaan, dia tidak down. Terus biaya API Google Maps ya untuk ngelacak. Terus gaji pegawai kantor yang ada di Gojek, terus biaya operasional kantor, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistemnya ya untuk maintenance, terus biaya riset dan pengembangan untuk user experience-nya nanti. Terus ada revenue stream. Jadi revenue stream ini apa? Ini adalah bagaimana bisnisnya bisa menghasilkan uang tadi ya. Nah, dari mana penghasilan utamanya? Itu yang pertama, tentu saja pengguna jasa Gojek. Terus yang kedua pengisian saldo GoPay. Jadi mereka punya e-wallet sendiri ya, yang mana di sana ada biaya admin. Ada di biaya admin itulah revenue stream mereka masuk di sana. Habis itu pembagian keuntungan dari mitra perusahaan. Jadi kalau misalnya mereka collab ya, tadi kan di key partnernya ada penyedia infrastruktur server ya. Nah itu termasuk kolaborasi dengan si Gojeknya, yang mana pasti ada MOU-nya, terus ada keuntungannya pihaknya, cara membagi-baginya seperti apa. Nah itu jadi rahasia mereka lah ya. Nah untuk itu contoh dari 2 BMC ya, ada Gojek untuk berskala besarnya, terus ada coffee shop ya untuk yang UMKM ke bawah gitu. Itu tuh contohnya. Kita lanjut, di sini ada definisi value proposition. Jadi value proposition ya, kita udah masuk tema lain ya. Jadi ini apa? Jadi ini sebuah pernyataan yang menjelaskan bagaimana manfaat utama yang ditawarkan oleh sebuah produk atau layanan kepada pelanggan ya, dan alasan mengapa pelanggan harus memilih dibandingkan alternatif lain. Jadi dengan kata lain, value proposition itu adalah masalah apa yang diselesaikan dan nilai apa yang diberikan kepada pelanggan. Oke, kita akan bahas di sini. Ada contoh gambar the value proposition canvas. Ya, ada value map sama customer profile, tapi kita akan bahas satu-satu. Jadi kita akan pecah ya. Yang akan kita bahas duluan itu adalah the customer profile-nya. Nah, ini adalah bagian profil dari pelanggan ya, yang mana ada 3 bagian, ada customer jobs, terus ada gains and pains. Ya, jadi customer jobs itu apa? Itu hal-hal yang ingin diselesaikan pelanggan dalam pekerjaan atau kehidupan mereka. Contohnya kalau misalnya untuk kalian mahasiswa ya, kalau untuk customer jobs-nya pasti yang pertama mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu customer jobs kalian sebagai mahasiswa ya, atau lulus kuliah dengan IPK tinggi, atau mungkin lulus tepat waktu ya, itu yang paling pertama. Terus contoh lainnya menemukan tempat magang yang sesuai, mungkin kalau kalian yang lagi struggle magang gitu ya. Nah kalau untuk gains itu adalah hasil dan manfaat yang ingin dicapai pelanggan ya. Jadi manfaat atau hasil positif yang diharapkan pelanggan saat menyelesaikan suatu pekerjaan itu apa? Kalau misalnya tadi kalian mahasiswa, contohnya tugas cepat selesai tanpa stres. Nah, atau mendapatkan sertifikat tambahan kalian ketika berkuliah. Nah, itu untuk gains kalian sebagai mahasiswa, atau bisa belajar dengan fleksibel dari HP ya. Itu untuk contohnya. Kita lanjut ke pains. Pains itu gangguan dan masalah yang dialami pelanggan sebelum, selama, atau setelah mencoba menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi
Pains itu semacam rasa frustasi, hambatan atau resiko yang dirasakan pelanggan ketika coba menyelesaikan pekerjaan mereka. Contohnya, misalnya kalian sebagai mahasiswa sulit fokus ketika belajar online, atau materi kuliahnya terlalu sulit dan membingungkan, ya, atau waktunya terbatas untuk menyelesaikan tugas, gitu. Nah, itu salah satu contoh dari si Pains tadi. Oke. Customer profile-nya sudah kita bahas secara keseluruhan. Kita lanjut ke the value map, ya. Jadi value map tadi adalah bagian dari value proposition canvas, ya, yang mana ini menggambarkan bagaimana produk atau layanan kita itu memberi nilai kepada pelanggan. Cocok untuk apa sih sebenarnya bisnis yang kita tawarkan dan apa yang dibutuhkan dan dirasakan pelanggan, gitu. Nah, jadi ini value map itu terdiri dari 3 komponen, ya, 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah product and service, ya, yang mana itu merupakan daftar apa yang Anda tawarkan dan dapat berupa layanan, produk, atau mungkin bisa jadi keduanya. Ya, contoh kalau mahasiswa platform e-learning menyediakan video pembelajaran, forum diskusi, dan fitur latihan soal. Nah, ini masih relevan dengan contoh dari customer profile tadi, ya. Nah, itu contoh dari product and service, gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita tawarin ke pelanggan dari bisnis kita, gitu. Lanjut ada gain creator. Jadi bagaimana produk atau layanan Anda menciptakan keuntungan bagi pelanggan, atau hasil dan manfaat yang diharapkan pelanggan itu apa. Misalnya solusi dari kita, misalnya fitur belajar kapan aja, ya, yang mana bisa membuat mahasiswa bisa belajar fleksibel sesuai waktu luang mereka. Itu untuk contohnya. Terus ada pain relievers, ya, jadi ini bagaimana kita menghilangkan hal-hal yang mengganggu pelanggan, jadi yang menghambat pelanggan itu dibuang, ya. Bagaimana bisa mengurangi atau menghilangkan rasa frustasi, hambatan, atau kesulitan yang dihadapi pelanggan atau mahasiswa tadi. Contohnya misalnya kita menyediakan rangkuman materi dan simulasi ujian mungkin, sehingga kebingungan ketika belajar dari buku yang tebal dan membingungkan tuh jadi menyenangkan, ya, dengan kita menyediakan aplikasi yang mana isinya rangkuman materi dan simulasi ujian. Oke, nah itu untuk contohnya. Jadi value map-nya tuh harus selaras dengan customer profile-nya, ya, yang dari tadi kita bahas kan relevan dengan kalian yang sebagai mahasiswa, ya. Jadi artinya produk dan layanan kalian harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggannya. Kalau yang tadi sebagai contoh itu kan pelanggan kita adalah mahasiswa ibaratnya. Jadi saya contohnya ke mahasiswa semuanya. Oke. Nah, ini untuk contoh value proposition, ya. Di sini ada aplikasi ojek online, ya. Oke, kita bahas satu-satu, ya. Kalian bisa lihat di value propositions-nya dulu, kita cek, ya. Kalau untuk produk and service-nya, di situ ada secara besar keseluruhan aplikasi ojek online. Oke, kalau untuk produk and service-nya. Kita beralih ke gain creator-nya sama pain relievers-nya, itu ada terpisah, ya, garis. Oke, kalau untuk gain creator-nya itu adalah yang pertama hemat waktu, pengemudinya profesional, ya. Terus sistem rating pengemudi, ya, yang mana menguntungkan untuk pihak si pengguna. Terus ada real time lokasi map, ya. Itu untuk value propositions-nya. Terus kalau untuk pain relievers-nya itu ada instant booking, ada assignment driver, ya, secara otomatis, ya, tersinkronisasi. Terus yang terakhir ada harga sesuai sistem. Kalau untuk customer profile-nya, ya, kita bahas dari yang atas itu ada gains, ya. Kalau kalian ingat, kalian bisa, kalau nggak ingat bisa geser ke slide sebelumnya, ya. Kalau untuk di gains-nya di aplikasi Gojek ini, yang pertama itu tepat waktu, harganya terjangkau, terus profesional, dan opsi pembayarannya variatif, ya. Nah, kalau untuk pains-nya di bawah itu nunggu lama terus tarif diketok atau argo siluman, ya. Jadi maksudnya tarifnya itu
dipatokin ya sesuai sistem. Terus rebutan sama penumpang lain ya. Habis itu pengemudinya tidak aman. Nah, itu belum ada solusinya ya. Kalau untuk pains yang ada tanda apanya sih? Tanda silangnya. Terus kita beralih ke customer jobnya. Customer jobnya itu yang pertama ada dua ya. Pertama, travel ke suatu tempat atau functional job ya, yang mana yang keduanya itu adalah praktis tidak nyetir atau emotional job ya. Oke, kalau masih belum mengerti, masih ada contoh lain ya. Ada di slide selanjutnya, itu ada value proposition untuk makanan UMKM ya. Kalau untuk produk servisnya ya, produk servisnya itu produk unik dan memiliki varian rasa, cita rasa yang khas, bla 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 bla. Nah, itu untuk secara keseluruhan makanannya ya. Jadi dia belum punya brand, baru UMKM, jadi nggak punya aplikasi ya. Kalau si Gojek kan tadi ada aplikasinya, jadi kita bisa tulis produk and service-nya itu aplikasi Gojek aja gitu. Kalau ini kan belum punya, jadi harus dideskripsikan secara rinci sebenarnya ini bisnis apa gitu. Nah, kalau untuk gain kreatornya di UMKM ini, yang pertama menjaga kualitas bahan baku, terus ada online store dan offline store, terus cita rasa yang khas, terus juga ada produk unik dan memiliki varian rasa. Terus kalau untuk pain relieversnya ya, itu mengembangkan kemasan produk, terus menciptakan varian rasa yang baru, terus membuat official store pada marketplace. Nah, itu untuk targetnya. Nah, kita beralih ke customer profile-nya yang di sebelah kanannya. Di situ yang paling atas itu adalah gains-nya. Gains-nya kualitas produk yang baik, kebutuhan pelanggan terpenuhi, pengalaman mencoba rasa olahan baru, keripik peyem ya. Terus yang terakhir ada daya tahan produk yang lama. Terus kalau untuk pain-nya, itu kemasan tidak menjaga kualitas produk ya. Terus kualitas rasa yang kurang sesuai mungkin. Terus yang terakhir adalah produk tidak tersedia pada marketplace. Makanya lah tadi sebagai pain relieversnya kita sediakan official store pada marketplace ya gitu. Jadi apa yang ada di customer profile-nya itu kita jawab di value map-nya ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang customer job-nya belum dibahas ya. Yang pertama, mencari cita rasa yang enak, sehat, dan mudah didapat. Terus mencari produk yang unik. Ada lagi yang terakhir, mencari makanan ringan dengan harga yang terjangkau. Nah, itu contoh dari contoh value proposition ya, yang ada di UMKM sama tadi di ojek online ya. Jadi value map-nya itu harus selaras ya dengan customer profile-nya. Jadi produk dan layanan kita itu harus benar-benar menjawab kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan seperti itu. Untuk materi selanjutnya itu ada tentang definisi minimum viable product atau MVP ya. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya karena video ini durasinya udah panjang. Kalian bisa next ke video berikutnya di pertemuan ke-7 Teknopreneur ya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.